Si pemuda hanya berputar mengelilingi wanita di sekitarnya. Bahkan membuat kaisar perempuan pertama dinasti Xia besar ketakutan dan bingung. Orang-orang di sekitarnya yakin bahwa si pemuda pasti akan mati. Karena hal yang paling dihindari oleh kaisar perempuan adalah larangan bagi pria untuk mendekatinya sedikit pun. Tidak lama kemudian, Raja Utara Kota hampir mendekat 1 meter dan langsung dibutakan. Namun, si pemuda tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Apakah ada tanda lahir bunga teratai kecil di pinggangnya? Ternyata, hal itu terjadi kemarin. Murid kaisar perempuan bertarung sengit dengan siluman rubah di rumah si pemuda. Si pemuda hanya berteriak sekali dan membuat mereka semua terjatuh. Kemudian keduanya menemukan bahwa si pemuda sebenarnya adalah reinkarnasi dewa. Maka mereka berebut untuk menikahinya. Setelah kaisar perempuan mengetahui hal ini, dia mengirim orang untuk menguji kekuatan si pemuda. Namun si pemuda hanya dengan lembut memukul wajahnya. Dan semua orang langsung terpental 8 tombak jauhnya. Melihat bahwa bawahannya tidak bisa menghadapi pemuda itu, sang ratu hanya bisa turun tangan sendiri. Kaisar. Pedang. Lihat gerakan. Ternyata itu adalah pedang kaisar api. Kaisar terakhir menggunakan gerakan ini. Bahkan memotong sebuah kapal induk. Kaisar benar-benar turun tangan sendiri. Dunia ini hanya bisa menampung 3 orang. Tidak lebih dari 3 orang. Pemuda ini sudah kalah. Sang ratu terkejut dan bingung oleh serangan ini. Dia berpikir tentang jurus andalannya. Namun dengan mudah diatasi oleh pemuda itu. Pemuda itu bahkan tidak menyadari. Kemampuan kultivasinya begitu kuat. Lalu meminta maaf berulang kali kepada sang ratu. Melihat kekuatan pemuda itu, memang pantas menjadi muridnya. Namun sang ratu masih perlu menguji kepribadiannya. Maka segera mendekati pemuda untuk meminta penjelasan. Pemuda itu pun hanya bisa bertanya bagaimana dia bisa mengganti rugi. Ternyata sang ratu mengatakan bahwa pakaiannya sudah basah kuyup. Meminta pemuda itu membawanya ke hotel untuk membersihkan diri. Maafkan lagi. Saat itu, si pemuda juga menyadari bahwa ada maksud terselubung dalam perkataannya. Si pemuda segera menyatakan bahwa dia adalah orang yang jujur dan baik. Lalu menolaknya. Namun sang ratu tidak berniat untuk membiarkannya pergi begitu saja. Nak, jika kamu tidak ikut aku akan melaporkanmu sebagai pelaku tindakan tidak senonoh. Kamu, baiklah, kamu memang keras. Besok harus pergi ke kuil Dewa Perang. Berbicara dengan logika, tidak boleh terlambat karena hal ini. Sudahlah, pergi saja. Seorang pria besar seperti aku tak takut padamu. Kemudian kami tiba di hotel. Sang ratu mulai menggunakan berbagai trik untuk mendekati si pemuda. Namun si pemuda tidak terpengaruh. Akhirnya sang ratu terpaksa menggunakan sihir untuk memaksa si pemuda. Namun tidak disangka si pemuda berhasil mengatasi sihirnya. Tanpa terkendali, mereka pun berciuman. Namun si pemuda tetap berusaha melawan. Lalu mendorong sang ratu menjauh. Berusaha untuk melarikan diri dari tempat yang tidak pantas ini.